Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainur Halik dengan NPM 190.117.0960. Perkenalkan, saya dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Pada kali ini, judul penelitian saya ialah pengaruh bystander effect terhadap kecurangan laporan keuangan dengan religiositas sebagai variabel moderasi. Nah, mohon izin lanjutan daripada itu saya akan menjelaskan apa yang akan menjadi judul penelitian saya. Nah, pada saat ini laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan karena laporan keuangan merepresentasikan apa itu perusahaan, baik atau buruknya itu perusahaan. Daripada itu, karena laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, maka dapat dikatakan bahwasannya laporan keuangan ini rentan terjadinya kecurangan ataupun rentan dijadikan sebagai alat daripada kecurangan. Dan daripada itu didukung oleh pernyataan dari Institut Akuntan di Inggris dan juga Wales mengatakan bahwasannya apakah manajer ataupun karyawan ini akan bekerja secara jujur ataupun tidak menyembunyikan apapun itu. Nah, itu maka daripada itu bahwasanya laporan keuangan ini merupakan hal yang sangat mungkin untuk dijadikan sebagai alat daripada kecurangan. Dan lanjutan daripada itu bahwasanya dikatakan dalam report Indonesian yang diungkapkan oleh Association of Certified Fraud Examiner dalam 2020 mengatakan bahwasannya kecurangan laporan keuangan ini hanya memiliki predikat yang paling terkecil, hanya 10% kecurangannya, namun dalam kerugian keuangan merupakan hal yang terbesar daripada kecurangan lainnya, yaitu sebesar 954.000. Dan dalam ditarik ulur dalam kasus di Indonesia Asia Pasifik, bahwasanya Indonesia menimpakan 36 kasus dan menjadi kasus terbanyak terjadinya kecurangan. Daripada itu Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi dapat dikatakan sebagai negara yang penyumbang kecurangan terbanyak. Lanjutan daripada itu diungkap oleh Indonesia bahwasanya dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, yang menjadi latar belakang daripada kasus kecurangan tersebut adalah pembiaran terjadinya kasus transaksi saham, yang dimana perilaku pembiaran ini merupakan salah satu dari perilaku bystander effect. Dan daripada itu didukung oleh report Indonesia pula bahwasanya ada 13% dari perilaku kecurangan itu disebabkan oleh membela diri, kecurigaan, dan juga kasmaran. Nah, membela diri ini merupakan salah satu juga ilmu dari perilaku bystander effect. Dan daripada itu, dalam menyikapi kasus kecurangan yang terjadi, itu perlunya sifat-sifat ketuhanan atau religiositas yang dikatakan oleh Mahful bahwasanya adanya pendidikan karakter religius dapat meningkatkan atau mengubah sumber daya manusia menjadi lebih baik, dan juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti N. Asia dan juga Imam Bijaksana juga Aditya Nugraha bahwasanya bystander effect berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang menjadi hipotesis yang pertama adalah bahwasanya bystander effect ini berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Juga dikatakan bahwa oleh Chowdhury dan juga Ziad Muharram bahwasanya religiositas ini dapat mempengaruhi perilaku sosial, di mana perilaku sosial ini salah satunya adalah bystander effect. Dan juga dikatakan oleh penelitian sebelumnya Purnamasari, Amalia, juga Jailani bahwasannya religiositas ini dapat menekan terjadinya penurunan tingkat kecurangan. Oleh daripada itu, hipotesis yang kedua ialah bahwasanya religiositas dapat mampu moderasi pengaruh bystander effect terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan dalam hasil penelitian saya dalam analisis regresi sederhana bahwasannya ada nilai konstanta sebesar 20,556, yang dimana kasus kecurangan terjadi sebesar 20,556, dan juga nilai dari bystander effect sebesar 0,687, di mana dapat dikatakan bahwasannya semakin banyak dengan orang berperilaku bystander effect, maka sebesar 0,687 itu pula meningkatnya kecurangan laporan keuangan. Dan juga dalam moderasi dikatakan bahwasannya dengan adanya religiositas ini dapat terjadinya penurunan kecurangan laporan keuangan dengan sebesar 0,037. Lanjutnya daripada itu bahwasanya dalam uji simultan memiliki
keduanya memiliki pengaruh secara bersamaan atau secara kompak, ataupun secara simultan. Dan juga dalam uji parsial, keduanya dari Bayes dan efek ini memiliki pengaruh, dan juga realisasi dapat memoderasi keduanya, ataupun realisasi dapat memoderasi pengaruh Bayes dan efek terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan lanjutan daripada itu, dalam koefisien determinasi dikatakan bahwasanya 50,8% ini terjadinya pengaruh daripada Bayes dan efek terhadap kecurangan laporan keuangan, dan 72,9% itu terjadinya pengaruh yang dimoderasi oleh religius terhadap pengaruh Bayes dan efek terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan daripada itu, bahwasannya dalam penelitian saya dikatakan hasilnya dalam kesimpulan ialah Bayes dan efek ini berpengaruh positif pada kecurangan laporan keuangan, dan juga religius ini dapat mampu memberasi dan memperlemah pengaruh Bayes dan efek terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan itu ya dalam penelitian saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.